Assalamualaikum Bu Mariana, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu. Cerah kali hari ini Bu ya nampaknya ya. Alhamdulillah. Gimana Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Ibu punya waktu kira-kira hari ini? Soalnya saya mau ngomong sesuatu sama Ibu. Boleh, kebetulan hari ini saya ada jam kosong nih. Boleh kalau memang Ibu mau ngobrol, kira-kira Bu mau bicara tentang apa ya Bu? Gini Bu Hasna, soalnya kan di akhir-akhir pekan ini di pembelajaran khususnya bahasa Inggris Bu, itu siswa saya itu ada beberapa orang tuh tidur di kelas, malas belajar. Entah apa yang terjadi Bu, tapi sebelum-sebelumnya Assalamualaikum. Stand up, please. Greeting the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Okay, everybody, before we are going to study about English, please pray to the God first. Ya, sama-sama kita baca doa dulu. Ibu mau kita baca doa dipimpin sama Rizky ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Good morning, everybody. Good morning. Any absent today? Who is absent today? Ada yang nggak hadir hari ini? Who is absent today? Why? Kenapa Sarah nggak hadir? Sakit. Okay. Ada lain? Do you feel tired atau do you feel hungry? Do you feel happy? What do you feel today? Do you ready to study, Isan? Okay. Any else absent today? Selain dari Sarah, ada lagi yang nggak hadir? Cuma Sarah aja yang nggak hadir hari ini? Yang lain hadir semua? Berarti cuma Sarah aja ya? Oke. Ibu mau kita sama-sama dulu buat kesepakatan kelas yang udah kita buat di pertemuan yang lalu. Ya? Kita buat dulu kesepakatan kelas kita sama-sama. Kita reward kembali. Oke? Yang pertama, our agreement. Yang pertama, kesepakatan kelas kita. Kelas kita. Siapa yang mau bantu ibu satu orang yang baca? Number 1, about our agreement. Ini udah kita buat kan di pertemuan yang lalu. Jadi today we just to review. Number 1. Ya. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Alright, good. Kita nanti di dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita ada maju ke depan, ada presentasi tentang pembelajaran kita. Jadi yang presentasi sama yang mendengar itu sama-sama kita saling menghargai. Gak ada ceritanya ketawain kawan, gak ada. Ya, kita sama-sama di sini saling menghargai pendapat orang lain. Okay ya? The second one.
The second one, please. The second one. Who want to read the second one? Right, Akbar. Selalu mengutarakan kalimat positif. Ya, selalu mengutarakan kalimat positif. Jadi, di saat kita memaparkan materi kerja kita, di saat kita memberi pertanyaan, I want to ask you. I have a question. First question is, what do you feel today? Sebelum kita maju ke materi selanjutnya, I have a question. What do you feel today? Anybody want? Alright. Repeat one more, please. Repeat. Ulang lagi saya. I feel happy. Do you feel happy? Okay, give applause to your friend. A little about your material last meeting. Raise your hand, please. Miss. Ya. Happy. Repeat please, up your voice. Gedekan sedikit sayang suaranya. Adjective. Adjective, alright, good. Adjective, we have learned about adjective word. What is it adjective? Anybody, one of you remember what is it adjective? What is it adjective? What is it adjective? What is it? what is it adjective? What is it adjective? What is it adjective? Anybody, one of you know what is it adjective? We have learned about adjective, right? What is it adjective? Adjective is kata sifat. Nanti digabungkan lagi ya catatannya sama catatan yang hari ini. Di completely, right? Okay. The second one. What is it about the material last meeting? Ada lagi yang ingat? Apa, Ihsan? Introduction. What is it introduction? Perkenalan. Perkenalan siapa kira-kira, Ihsan? Boleh perkenalan diri, boleh our family member, terserah kan? Yang penting kita membuat perkenalan, introduction. Okay, any else? Any else? Ada yang lain about our material last meeting? Ada lagi? Apa? Ya. Present tense. What is it present tense? Ya, good job. Semua aktivitas yang kita lakukan hari ini itu we call by present tense. Itu sudah kita belajarkan di pertemuan yang lalu. So, today we continue our material today. Okay. Before we continue about our material, I have few more questions. Yeah? I have few more questions. Sebelum Ibu lanjutkan dengan materi hari ini, I have more question for you. For the first question, do you have a best friend? Yeah. Yes, I do. Seandainya ini, Ibu jawabnya no. I have no, boleh? No, I haven't. Bu nggak punya sahabat. Boleh? Boleh lah. Kan ada juga orang yang nggak punya sahabat. I have no best friend. Bu nggak punya sahabat. Tapi Zaiza have a best friend today, right? Zaiza have a best friend. The second question. What does she look like? What does she look like? Okay, Ihsan lagi. She is friendly. She is friendly. Do you have friendly? Alright, thank you very much for your question. Okay, the second tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu untuk mendeskripsikan atau mampu untuk menggambarkan. Seseorang boleh, tempat boleh, kemudian ada lagi sesuatu, thing juga boleh. Kemudian yang tujuan yang kedua, itu yang tujuan yang kita deskripsikan sesuai dengan karakternya ya. Kemudian tujuan yang kedua, mampu untuk mengevaluasi contoh deskriptif teks yang kita sediakan nanti. Jadi kita tahu dulu semua klasifikasi dari teks yang kita sajikan nanti. Ya, oke, next.
This is our time. We are going to study about descriptive text. I would like you to make our ice breaking in our class, right? Jadi biar nggak boring dulu, refresh dulu our brain, right? Okay, see together in the whiteboard. Lihat dulu sama-sama caranya. Kita sama-sama baca ya. If I ask you, you must answer it. Ya, kalau ibu yang tanya, nanti kamu jawab. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my teacher. How are you? I'm well. Together, everybody, how are you? I'm fine. This one, apa itu yang ibu suruh? Bantu ibu untuk baca. What is it, descriptive text? Yuk, tunjuk tangan. Boleh. Yuk, baca. Descriptive text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, suatu tempat atau sebuah objek dengan detail dan jelas sehingga pembaca dan pendengarnya bisa membayangkan apa yang digambarkan. Bagus sekali. So let me see the picture. Ada yang bisa lihat di depan itu apa? Apa itu di depan? Coba tunjuk tangan dulu kalau semua yang ngomong ibu nggak bisa tahu siapa. Apa itu di depan Saripuddin? Gambar Bu. Gambar cewek Bu. Ya. Ceweknya kira-kira the teacher or a student? Coba tebak dulu gambarnya. Teacher kah dia? Student kah dia? Student. Dari mana tahu student? Ya, from the uniform. Dari seragam kita tahu dia itu adalah siswa, dia itu cewek. Let me see the text please. Langsung kita masuk ke teks. Oh, judulnya adalah My Best Friend. Judulnya berarti Baik saya. Dari tadi pertanyaan ada, do you have a best friend? Inilah teks yang ingin kita bahas. My best friend. Okay, let me see. I read for you a first paragraph. And then next you continue the second paragraph and the third paragraph, right? Help me please to read the text. Okay. My best friend. I had a lot of friends in my school, but Dinda has been my best friend. Yes, Ezra, Ashir, and Nicole. Their favorites this year are good in bright color like pink, black, green, and orange. He is blue and like many other girls. He is always alert. He was teacher, he to go and feeling to hear friends. Think that way many friends enjoy their company. How are you? whoever. However, he can be a bit guilty. Sometimes, for example, when she does give when she acts like a child, as temper Her feet. Ya, give applause to your friend please. Bagus. Kita bisa bahasa Inggris kalau mau mencoba. Kalau nggak mau mencoba, nggak akan bisa bahasa Inggris. Lidah kita kaku. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Baca terus. What do you get it? Please you read it. Baca terus apa yang dapat. Baca. Jadi dengan kita sering membaca, kita terbiasa nanti. Right? Karena bahasa Inggris itu lain dibaca, lain ditulis. Jadi, so you must text. Next story.
This is the next picture, the second picture. What is it? You can judge the picture. Kamu bisa tebak gambar apa itu? What is it, the picture? Iya, tanpa ada gambar, tanpa ada tulisannya namanya ini wisata, tempat wisata. Kita udah tahu bahwa itu adalah Candi Borobudur karena terlalu famous ya, karena terlalu tahu tempatnya. Okay, let me see the text of Borobudur templates. Ini adalah teks dari Candi Borobudur. Ibu mau sekarang kita duduk di kelompok untuk kita bahas, kita kupas semua yang ada di teks. Ya, sekarang ibu akan bagikan lembaran ke kamu. Jadi nanti di sini kita kupas sama-sama teks tentang My Best Friend. Kita kupas sama-sama teks tentang Candi Borobudur, right? Ini adalah kerja kelompoknya. Ya. Let me see in our paper. Kita lihat sama-sama di kertas ya. Di situ ada the first text. Di situ ada the first text. Di kertas kita itu ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan sama-sama di dalam kelompok. Ini tugasnya apa, Bu? Answer the question. This is for the first group. Jadi tugas kita adalah sebelum kita kerjakan soalnya, kita harus mengerti dulu the meaning of the text. Setelah kita paham makna dari teks, baru kita bisa answer the question. We have a lot of questions there, right? So, you must answer the question. And the second one, you look for the adjective word there. Dicari lagi, ada instruksinya juga. Cari kosakata adjektif. Yang nggak paham boleh ask me. Langsung dikerjakan. Boleh dicoret terus. Di sini juga boleh. Apa yang bisa kamu gunakan? Terus tulis di buku dulu. Ini wajib diingat ya, kalau seandainya nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, pembahasannya ini, bahwa ditambahkan S di kata kerja, menjelaskan bahwa kata kerja itu dilakukan oleh orang ketiga. Apa orang ketiga bahasa Inggrisnya? Untuk melihat kamu masih konsentrasi enggak? Ya? Okay, we start now, right? Bisa kita mulai sekarang? Okay, everybody listen carefully. Everybody listen carefully. Stand up, please. Stand up, please. I said sit down, please. I said sit down. Oke, kamu udah berdiri terus. Nah, satu orang kan dapat kan? Nah, satu orang. Kita lanjut lagi ya. Everybody listen carefully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifka Adisa. I'm from the Fresh Group. I will presentation a group work. Pertanyaannya, who is being described in the text? Talking about Dinda.
asking about Dinda. Next. What does Dinda look like? What does Dinda look like? Dinda is good looking. Dinda is good looking. 25. Write down 5 adjective words. Apa itu? Yang pertama, good looking. Looking. Kedua, tall. Oh, Yang ketiga, fair skin. fire skin. I will introduce myself. My name is Bila Madani. I am from second group. I will presentation of group 1. Okay, alright. What is Dinda hobby? Dinda hobby is drawing. How are you describing about Dinda? The writing really glad to Dinda. Write down. Nah, ini bukan ibu bilang salah ya. Jangan salah cepat. Saya tak bisa dengar. Jadi pelan-pelan aja. Ya, bisa dengar yang lain? Ya, pelan-pelan. 5 menit. Ini nggak salah, cuma ibu mau pelan-pelan. Right now we have 5 minutes more to discuss our group, right? Karena masing-masing kelompok have 5 to present your group. Jadi kita punya waktu masing-masing. Oke? Please. What is Dinda's hobby? Dinda's hobby is drawing. How does the writing feel about Dinda? The writing really glad to Dinda. Write down 5 adjective words. Colorful, active, with, childish, amazingly, rich. Great. The last one, adjective word is great. Okay, give applause to your friend. Dia udah bahas tentang soal, dia udah jawab tentang soal dari kelompok dia. Kemudian dia juga udah mention the adjective from the group, from the text. Dia udah dapat 5 adjective word from the text, right? Jadi, any others group want to ask? Dari kelompok lain ada yang mau tanya? Raise your hand please. This is the second group, right? Ini kelompok 2. Jadi yang mau bertanya dari kelompok lain boleh tunjuk tangan. Ya, Ihsan. Which Dinda always carry? Can you repeat one more the question? Which Dinda always carry? Which Dinda? Which Dinda? Always carry. Which Dinda always carries? Alright, saya akan menjawab dan sekarang kelompok 4. Dinda will write sketchbook. Dinda always Write sketchbook. sketchbook. What Dinda always? Kata lain dari carry kita bisa pakai bring misal. Kan juga kita pakai bring ya. Dinda always bring is sketchbooks. What is this sketchbooks? This is English book. Sketchbook. Sketchbook is Dinda's. Dinda always brings sketchbook every. Insyaallah. Then we continue. Apa itu continue? Kita maju lagi. I have more question for you. I have more question, right? I have more question. Berapa question ini? 3. First, second, third. We have 3 question here. So, I hope for you, Ibu mau pertanyaan ini kamu jawabnya di kertas yang Ibu kasih. Saya, Bu bagikan kertas ini. Ini namanya adalah cutting paper. Apa namanya? Cutting paper. Oke. Satu orang satu. Satu orang satu. Ambil. Satu orang satu. Write down please.
Semuanya itu menyangkut dengan diri sendiri, nggak ada belajar apa ya, nggak ada. Jadi yang udah kamu belajar aja kamu tulis di situ. Jadi saya udah belajar ini Bu. Saya nggak mengerti masalah Dinda. Saya belum jelas Candi Borobudur. Begitu. Up to you, what do you want to read? Write down. What is it? Write down. Finish? All of you finish? Kalau finish, sebelum collect, itu di collect ya nanti. Apa itu collect? Itu dikumpulkan nanti. Kertasnya dikumpulkan. Sebelum mengumpulkan kertas, Ibu mau you must do presentation about your writing. Ibu mau kamu baca dulu apa yang kamu tulis. Boleh perwakilannya 2 orang. Baca dulu. Nanti baru ibu yang baca punya kamu. Siapa yang mau mencoba untuk membaca tulisannya dulu? Ayo tunjuk tangan. Yang mau mencoba membaca ke depan. You writing. Tulisan kamu. 2 orang aja ibu mau hari ini. Ini boleh. Ataupun boleh yang itu. Kenapa enggak Rizky? Siapa lagi yang mau? Boleh. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan presentasi saya hari ini. Materi apa saja yang dipelajari? Materi tentang mengenal Candi Borobudur dan My Best Friend. Oke. Terus? Materi mana yang paling disukai? Yang paling saya sukai adalah materi My Best Friend. Oke, give applause. Oh, the last one. Yang kurang dimengerti. Saya belum mengerti dengan teks Candi Borobudur template. Oke, give applause to your friend. Sesuatu saya mau menggambarkan di sini masalah my cat. My cat namanya Katy. Apa itu cat? Kucing. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang an animal, sesuatu. Kemudian saya juga mau menjelaskan masalah tempat. Sama seperti yang diucapkan kawan kita tadi, masalah yang dia kurang pahami adalah template, Borobudur template. Ya, tadi kawan kita juga ada menyebutkan yang saya kurang pahami Bu di sini tentang Candi Borobudur. Tadi kita mendeskripsikan pertama thing, yang kedua place, yang ketiga someone, seseorang. Yang kita deskripsikan seseorang itu kira-kira harus jelas. Harus jelas maknanya, harus jelas fungsinya. Semua yang kita jelasin itu harus jelas, harus bisa diterima oleh orang. Seperti contoh salah satunya yaitu descriptive text tentang Borobudur template. Candi Borobudur. Candi Borobudur is one of the most beautiful tourist resort. Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata yang tercantik di Indonesia. Oke, kemudian Candi Borobudur yourself untuk mempersiapkan diri, mungkin bisa menyiapkan apa aja bahan ataupun gambar, terserah kamu mau prepare tentang prosedur teks. Okay, fine. Next time we will study about
procedure text. Okay, before we close our meeting, Ibu harap sama-sama kita baca selawat dulu supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berkah. Yuk, sama-sama kita berselawat. Rizky, tolong Ibu pimpin selawatnya. Sallallahu wasallam. Biar lama. Okay, thank you very much for your attention today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariana, apa kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Saya merasa bahagia sekali Bu karena pembelajaran dengan saya setelah saya menerapkan pembelajaran dengan ada saya pembuatan ice breaking, habis itu ada penerapan mindfulness. Sepertinya pembelajaran dengan saya sudah mulai hidup, aktif, interaktif di kelas. Sepertinya apa yang saya inginkan sudah tercapai. Tercapai ya, baik. Mungkin berarti tadi Ibu katakan setelah Ibu melakukan pembelajaran itu dengan adanya buat kelompok tadi, Ya. kemudian juga ada Ibu menggunakan SBK, Ya, SBK, kemudian ada juga Ibu melakukan apa tadi? sebelum Mindfulness. itu waktu saya lihat mereka udah mulai penat lagi, Ya. mulai boring, saya lanjut ke mindfulness Bu sebelum pemaparan kelompok. Ya, berarti prosesnya itu sudah berlangsung dengan baik dan Ya. alhamdulillah itu sudah beda dari yang pertama. Sebelumnya sangat beda sekali. Baik, dari proses pembelajaran Ibu tadi, kira-kira apa kekurangan ataupun kelebihan yang Ibu rasakan? Pertama dulu Bu ya, saya ambil dari kelebihannya dulu. Setelah saya menerapkan itu banyak sekali perbedaan Bu, dari siswanya yang mulai malas, mulai dari nggak mau belajar, tidur. Sekarang setelah penerapan itu udah mulai hidup kelasnya, siswanya juga udah mulai aktif. Saya maunya mereka mau aja dulu. Iya. Terus kalau segi kekurangan Bu, saya juga sendiri kan manusia, banyak kekurangan. Mungkin nanti bisa Ibu tambahkan lagi apa yang harus saya lakukan lagi. Mungkin ada lagi yang bisa Ibu tambahkan, insya Allah nanti akan saya lakukan lagi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin yang satu lagi pertanyaan dari saya, kira-kira setelah Ibu mengetahui tadi bahwa kekurangan Ibu tadi kan dari segi apa tadi Bu? Kekurangan yang Ibu rasakan tadi? Mungkin masih banyak juga siswa yang belum full bisa menerapkan sepenuhnya, belum full dalam pembelajaran, mungkin belum maksimal ya. Mungkin ada beberapa siswa mungkin belum terlalu maksimal dalam pembelajaran itu, mungkin itu bisa kita perbaiki lagi. Ya, baik. Kira-kira kapan rencana itu akan Ibu laksanakan? Di pembelajaran berikutnya Bu, insya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin jadi kalau misalkan bisa kita simpulkan ya, dari yang kemarin Ibu memiliki masalah di mana siswa itu kurang bisa belajar ataupun kurang aktif dalam pembelajaran, dengan Ibu lakukan
melakukan kegiatan seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu menerapkan PSE Ya. seperti mindfulness, kemudian Ibu terapkan juga SDK, otomatis Ibu merasakan banyak perubahan dari sebelumnya sampai di pembelajaran hari ini. Dari sebelumnya dengan pembelajaran banyak yang berubah, tapi kan kita manusia jangan terlalu puas di situ aja, jadi maunya yang lebih lagi. Nanti insya Allah kita belajar lagi, apalagi yang bisa kita terapkan mungkin saya berharap apa yang sudah dilakukan ini bisa juga Ibu terapkan untuk pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, baik, kita akhiri dulu percakapan kita hari ini. Yang saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Hasna dan Ibu Mariana. Iya, jadi alhamdulillah sudah dilakukan observasi ya, observernya oleh Bu Nur Hasna dan sebagai si coachnya ya si Bu Mariana. Nah, tadi percakapan pasca observasi ini sudah berbasis coaching, bagaimana Bu Nur Hasna tadi menggali potensi, menggali kekurangan, bagaimana perbaikan ke depannya. Mungkin bagi Bu Nur Hasna sendiri mungkin lebih diperdalam lagi kalimat pertanyaannya sehingga makin muncul lagi potensi yang akan diberikan oleh Ibu Mariana. Mungkin itu aja pembuatan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kan kalau udah siap.